Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan pemahaman kita terhadap firman Allah Ta'ala surat At-Taghabun, surat yang ke-64. Pada subuh ini kalau tidak salah masuk ayat yang ke-14, halaman 557. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, inna sesungguhnya, min di antara atau sebahagian, azwajikum pasangan-pasangan hidupmu, wa auladikum dan anak-anakmu, aduwan adalah musuh, lakum bagi kamu, fahdharuhum maka oleh sebab itu yahzaruhum, hati-hati dan waspadalah kamu terhadap mereka. Wa in dan jika ta'fu, jika kamu memaafkan, dan tasfahu dan kamu berlapang dada, wa taghfiru dan kamu mengampuni, fa innallah maka sesungguhnya Allah ghafurur rahim, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Innama sesungguhnya, tidak lain tidak bukan atau hanyalah, amwalukum harta bendamu, wa auladukum dan anak-anakmu adalah fitnah, ujian atau cobaan. Wallah dan Allah, indahu di sisinya, ajrun azim ada ganjaran yang sangat besar. Kira-kira demikian itulah artinya. Ayat yang ke-14 ini menurut beberapa penjelasan ulama bermula ada sekelompok atau ada beberapa orang kaum muslimin yang tidak ikut hijrah ke Madinah. Lantaran ditahan oleh anak-anak dan istrinya dengan berbagai macam alasan. Seperti ada yang mengatakan, kalau engkau sudah masuk Islam, kami tidak masalah. Tapi jika engkau meninggalkan kami di sini, engkau pergi mengikuti Muhammad, kami tidak rela, kami tidak suka. Lalu tertahanlah orang-orang ini di Makkah, tidak ikut hijrah ke Madinah. Lama-lama, lambat laun, akhirnya orang-orang ini datang juga ke Madinah. Didapatinya di Madinah orang-orang sudah lebih paham tentang agamanya, karena selalu dekat dengan Rasulullah, sudah dalam pengetahuannya tentang Islam. Lalu mereka menyesal dan bermaksud untuk memberikan sanksi kepada istri dan anak-anak. Turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu
wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara pasangan atau istrimu dan anak-anakmu adalah musuh. Dalam riwayat kedua disebutkan, ada salah seorang namanya Auf bin Malik al-Ashja'i di Madinah. Setiap ada perintah untuk jihad, untuk perang, lalu istrinya menghasut anak-anaknya untuk jangan sampai dia pergi berperang dengan berbagai macam cara supaya si Auf bin Malik al-Ashja'i tidak ikut berperang. Akhirnya tertunda terus dia berangkat perang. Padahal tekadnya, kemauannya ada untuk berperang. Tapi lantaran istri dan anak-anaknya begitu lakunya, dia laporkan ke Rasulullah. Maka turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ini namanya sababun nuzul. Sebab maka suatu ayat diturunkan. Mengetahui sebab itu penting supaya kita dapat latar belakangnya. Kalau begitu, karena ayat ini diawali dengan seruan kepada orang beriman, salah satu cobaan dan ujian bagi orang-orang beriman adalah di antara sekian banyak ujian dan cobaan dalam melaksanakan perintah Allah, menghentikan larangan Allah, adalah dari pihak keluarga sendiri. Nabi Nuh dari anak dan istrinya, Nabi Lut daripada istrinya, Nabi Ibrahim bapaknya, Nabi Muhammad paman-paman beliau. Itu termasuk orang dalam namanya. Kadang malah seperti Nabi Nuh, memang kafir anak dan istrinya, seperti Nabi Lut, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Kadang menghambat, menghalangi, merintangi kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Maka ayat ini bilang fahzaruhum. Fahzaru, maka oleh sebab itu ihzar. Ini namanya waspada. Hati-hati dan waspadalah kamu. Jangan sampai istri dan anak-anakmu menjadi penghalangmu, penghambatmu untuk melaksanakan kewajibanmu atau melaksanakan ketaatanmu kepada Allah dan Rasulnya. Kira-kira itu gambaran garis besarnya. Mari kita jelaskan sedikit satu persatu. Inna min azwajikum. Sesungguhnya min azwajikum. Min. Ini tidak semua nih. Tidak semua istri begitu. Min. Min li tab'id. Ini sebahagian. Maka diterjemahkan bahasa kita di antara. Jadi sesungguhnya sebahagian. Di antara istri-istri kalian itu wahai orang beriman. Begitu juga di antara anak-anakmu, bukan semua. Ada yang menjadi musuh bagi kamu. Kalau istrinya tidak begitu, ya tidak masuk ayat. Kalau anak-anaknya tidak begitu, ya tidak masuk ayat. Justru istrinya menyokong, menyuruh, mendorong. Bahkan istrinya mengorbankan apa yang bisa dimilikinya agar suaminya melaksanakan syariat atau perintah Allah, melaksanakan ketaatannya kepada Allah, atau berjuang atau pergi berperang. Seperti apa yang dilakukan oleh Khadijah. Ini tidak masuk. Yang masuk itu adalah kalau mereka itu menghambat, menghalangi, merintangi. Dengan cara-caranya lah, bujuknya, rayunya, tangisannya.
atau dipaciknya kaki Sarawak, atau dicarinya elah-elah. Nah, diantaranya ada yang seperti itu. Apakah istri saja? Ya, pada mulanya istri. Tapi karena azwaj itu jamak daripada zauj, pasangan, zaujun pasangan. Bisa suami, bisa istri. Jamaknya azwaj, berarti bisa terpakai untuk suami, bisa untuk istri. Untuk istri bisa, untuk suami bisa. Jadi di antara pasangan-pasangan kalian, gitu. Di antara pasangan-pasangmu, wahai orang beriman, ada yang aduwan, bagaikan musuh atau betul-betul musuh. Bagaikan musuh bisa atau betul-betul menjadi musuh bagi kamu. Ini namanya dikasih peringatan. Waspadalah, 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 hati-hatilah, jangan sampai terpeturutkan. Tidak jadi kalian tiba di berperang. Tiba di salah seorang sahabat yang di Madinah itu, Aus bin Malik al-Ashja'i. Setiap akan berangkat perang, jihad, berjuang, ada saja alasan istrinya. Akhirnya tidak berangkat. Atau anaknya tidak jadi berangkat. Padahal itu perintah untuk jihad. Ini contohnya, itu Auf bin Malik al-Ashja'i. Atau tidak jadi hijrah, seperti kejadian di Makkah. Orang-orang sudah hijrah melaksanakan perintah Allah. Nabi pun telah hijrah. Tapi beberapa orang ini tertunda, tidak jadi, tertunda, tidak jadi. Lantaran bujuk rayu, tangisan, dan rengek istrinya dan anak-anaknya. Kira-kira begitu. Nah, kalau kita bawa ke zaman sekarang, ya kira-kira begitulah. Walaupun kita tidak perang, ya syariat itu kan bukan hanya perang. Perang dalam arti kata melawan, bersosok, berhadapan dengan orang kafir. Intinya, jangan sampai anak-anakmu musuhmu, istri-istrimu, anak-anakmu menghambatmu, atau pasangan hidupmu menghalangimu, merintangimu, menggoda dan merayumu, sehingga kamu tidak bisa melaksanakan kewajibanmu, ketaatanmu kepada Allah. Dan seterusnya. Namanya peringatan. Dan kita paling tahu lah, karena kita yang punya pasangan. Intinya, karena kita paling tahu dengan pasangan kita, ini peringatannya. Bukan perang saja. Mau ke masjidnya juga, mau taklimnya juga. Mau sedekah ya juga, mau bantu orangnya juga. Menolong orang, menolong tetangga. Kadang-kadang menolong saudara atau keluarga. Ada pasangan kita yang sengaja memberungut saja dia. Kalau kita bantu kemenakan atau saudara kita atau adik kita semacam, membuduannya penjanglah pada hidung. Bisa jadi. Ini termasuk. Padahal saudara kita termasuk bagi kita laki-laki orang yang harus dibantu. Atau anak saudara kita, berarti kita bapaknya. Dicarinya alasan di pasangan kita, ya itu. Ini juga termasuk menghambat kita, menghalang kita untuk bersedekah, untuk membantu, untuk menolong. Dan panjangkanlah ceritanya. Intinya itu juga. Jangan sampai menghambat, menghalangi, merintang kalian, pasang hidup kalian dan anak-anak. Dua ini berpotensi besar. Wa in ta'fu, tiga ini. Ta'fu, tasfahu, taghfiru, tiga. Sahabat-sahabat ini berkeinginan untuk menghukum, memberikan sanksi kepada istri dan anak-anak mereka setelah mendapat ayat ini diturunkan. Kalau bahasa kitanya, gara-gara kalian
Tidak jadi dengan kemus haji. Tidak jadi saya bagaimana begini dan begitu. Maka ingin memberikan sanksi dan hukuman. Atau diganti istri. Seperti itu contohnya. Jangan tercengang dulu. Itu kan sudah pilihan terakhir. Nah, ayat mengatakan, jika ta'fu, jika kamu maafkan, kelakuannya, perangannya, sikapnya. Apalagi bisa diperbaiki, namanya ta'fu. Ta'fu, afuun, afu itu artinya bahasa kita memaafkan, mu'af memaafkan. Apa itu memaafkan? Menghapuskan kesalahan-kesalahan orang, kekeliruan orang, kekhilapan orang. Kita hapuskan saja, namanya maaf. Karena asal katanya memang gitu. Ta'fu itu asal katanya afu. Ain fa waw afu. Afu itu asal katanya lah angin bertiup menyapu sarap-sarap dan sampah-sampah. Angin bertiup disapunya sarap dan sampah-sampah, diterbangkannya. Jadi menghapus kesalahan-kesalahan orang, kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan itu namanya sampah. Sampah kekotoran. Harus disapu, harus dibersihkan hati kita. Namanya memberi maaf. Tidak meminta maaf dan tidak disuruh dia minta maaf. Karena yang disuruh itulah memberi maaf. Memberi maaf itu tinggi. Karena memberi maaf itu tidak menunggu orang minta maaf. Wal 'afina 'anil nas. Itu orang-orang yang suka memberi maaf orang lain. Memberi maaf itu adalah keinginan kita untuk menghapus, menyapu, menerbangkan sampah-sampah, sarap-sarap, kumuh-kumuh dan kotoran dari hati kita. Disapu saja. Yang namanya afu. Orang kita baca maaf. Maaf gadang rago, agiyah gadang peedah. Maaf ko gadang ragonya. Kalau agiyah gadang peedah, kecil mola. Kalau kata ayat begitu. Kalau ingin kalian dimaafkan Allah atas banyak kesalahan, kekeliruan-kekeliruan kalian, maka maaf orang lain. Al-jaza' min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan yang kita perbuat. Jadi jika ingin dilapangkan, lapangkan. Jika ingin mudahkan, mudahkan. Dan jika ingin dimaafkan, ya maafkan orang. Jika ingin Allah ampunkan, ya ampunkan orang. Jika Allah ingin beri, ya beri orang. Banyak beri orang. Itu. Namanya inta'fu. Dan jika kamu maafkan pasangan-pasanganmu dan juga anak-anakmu yang seperti itu, maafkan saja. Lalu ajari, tunjuki, jelaskan, terangkan. Dan tasfahu. Tasfahu berlapang dada. Tasfahu itu berlapang dada. Membersihkan segalanya. Ditukar lagi. Kalau tiba di laman namanya halaman buku, namanya safhah. Ini safhah ini Pak. Satu halaman. Safhah berapa? Safhah berapa? Safhah yang kedua. Saniyah. Dua. Ini kata beliau ahli bahasa. Kalau halaman lama sudah penuh, sudah kumuh, bercilepuk-cilepuk, diapui makin kumuh. Itu kasih halaman baru, halaman kosong. Itu tasfahu. Dilambangkan dengan tangan musafahah, tanda babar rahasia, tanda putih hati. Musafahah. Kanan tangan saya ini. Musafahah. Berjabat tangan itu tanda bakarilahan. Bakarilahan putih hati. Ini putih hati gitu. Apang buka lama baru yang lama sudah. Anang kertang jangan digo pobek jangan ndak menyesal. Udah anang kertang jangan teman-teman lo. Mengaku. Sama lah pada dua. Buka lama baru. Yang baru, namanya tasfahu, lapang dada. Jadi lapang dada itu berarti kita habiskan semua, buka aja lembaran baru.
Kalau ta'fu ya memaafkan, dilipur, disapu, dihapus. Dilipur kan dilipur. Mudah-mudahan masih bisa dipakai. Tapi begini kata orang kampung saya. Sepandai-pandai mauleh, sepandai-pandai menyambuang, sepandai-pandai mapuh, sepandai-pandai menyapu, tetap bajajak jo, bakasan jo. Bana orang pandai mapuh pepantuli, ndak sabar sia semulu. Bagaimana orang pandai menyambuang, tetap ada kasan dan bukunya, bakihnya. Isa pandai-pandai mauleh, sepandai-pandai menyambuang, sepandai-pandai maapuh, tetap ada kasan. Betul. Tukar aja yang baru. Bukan menukar bini yang baru maksudnya. 6 patang dihabiskan kini buka halaman baru. Kok salah lah pengajian bukan? Ini tinggi nilai tasfahu ya tinggi lah. Taghfiru, mengampuni, berarti menutup segala-galanya. Taghfiru, dan jika kamu mengampuni, kamu mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, karena biasanya berat ini. Taghfiru itu ghafru. Ghafru itu ghain fa dan ra ghafru. Ghafru itu artinya menutup. Menutup sesuatu sehingga yang ditutup tidak nampak. Menutup sesuatu untuk memeliharanya, melindunginya dan menjaganya. Itulah namanya ghafru. Kata beliau-beliau, ulama-ulama besar kita menyebutkan dalam kitab-kitab mereka bahwa tujuan minta ampun itu adalah tujuan minta ampun untuk menutupi kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Agar jangan nampak, jangan viral, jangan tersebar dan tersiar. Kita minta kepada Allah, ya Allah ampunkan dosaku. Berarti kita memohon kepada Allah nampak. Jangan tersiar, jangan viral. Allah tutupi. Jadi orang yang Allah tutupi dosanya, berarti orang tidak tahu dia berdosa. Dan jangan singkapkan itu. Kalau kita berdosa, jangan singkapkan, jangan bukakan, jangan ceritakan. Jangan viralkan. Kadang-kadang masa mudanya diviralkannya lagi. Allah sudah tutup, orang tidak ada yang tahu. Akhirnya orang tahu. Orang tidak tahu dulu nyebut telanjang, ini bukanya fotonya melihat. Disebarkannya di media, berarti nyuna membuka, selama muka Allah tutup. Jangan minta ampun, berarti minta Allah tutupi dosa-dosa masa lalu kita kepada Allah. Sekaligus meminta supaya Allah memelihara, menjaga, melindungi kita daripada dosa yang sama dan akibat daripada dosa itu. Orang teman bahasa kita ampun. Jika kamu mengampuni kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan pasangan kalian itu, apakah istri atau suami atau anak-anak, maka itu jauh lebih bagus. Jangan diungkit, jangan dibicarakan, jangan ceritakan. Apalagi disebarluaskan. Tingkat-tingkat. Jika itu kamu lakukan, ingat, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah pengampun. Ujung ayat kita ambil, ghafur. Ghafur itu asal katanya sama dengan ghafuru itu. Ghafur kata guru Pak Haji Sesuk dulu kala mubalaghah. Sigatnya fa'ul. Mubalaghah itu bersangatan. Kalau ghafur itu berartinya bukan hanya mengampuni, betul-betul banyak berulang kali dan tiada henti memberikan ampunan demi ampunan. Itulah Allah. Kalau orang terjemahan bahasa kita kan Maha Pengampun, tapi sebenarnya adalah banyak kali berulang-ulang. Betapapun dosa itu banyaknya, besarnya, karena dia ghafur, maka sebesar apapun dosa, sebanyak apapun, sesering apapun dosa, kalau orang ini betul-betul minta ampun, diampuni. Ghafur.
Nah, ini jika kalian memaafkan dan berlapang dada dan mengampuni pasangan kalian dan anak-anak kalian, nah Allah Maha Pengampun, akan mengampuni dosa-dosa kamu dan dosa-dosa pasanganmu dan anakmu itu. Dua tindakan. Jika kita memaafkan laku istri kita, tingkah suami kita, jika kita memaafkan perangai anak-anak kita, lalu kita berlapang dada atas kesalahannya, tidak naik kumbang-kumbang. Nah, dulu kumbang-kumbang. Naik kumbang-kumbang ni, tersimpa din di kau. Lagi tu tersimbaba. Kita buka, kita lapang dada. Dan kita tutupi kesalahan. Nah, imbalannya apa? Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun akan mengampuni pula. Akan memberi maafkan pula dan akan mengampuni pula dosa-dosa kamu yang jauh lebih banyak daripada dosa pasanganmu, daripada dosa dan kesalahan anakmu. Karena dosa kesalahan anakmu tidak berapa, makanya banyak karena dilebar panjang. Ini kesalahan orangku maku kadang dawa de bawa anu pokok panjang no menjelo-jelo junta-juntai meleo-leo. Itu maku panjang. Kesalahan tak sini. Cuma aku tersingguangnya di atas lo pada kanai. Alun tersingguang, naik. Leo. Tapi kesalahan kita jauh lebih banyak kepada Allah, lebih besar. Jadi kalau intinya kalau kalian ingin Allah ampuni, Allah maafkan, nah maafkan orang, ampuni orang. Orang yang paling berhak mendapat maaf adalah pasanganmu dan anak-anakmu. Karena pasanganmu jauh lebih baik kamu daripada pasangan orang untukmu. Cita-cita agar menjadi pasangan lain. Karena pasanganmu sekarang lebih baik daripada pasangan orang lain. Baiknya orang itu karena dia punya pasangannya, nampak baik. Tapi kadang-kadang karemoh pula dia pada kita kan. Jadi itu saja, jika kamu memaafkan kekurangan pasanganmu, ya apa boleh buat. Maafkan saja. Karena kita juga bersalah, karena kita juga kurang, karena kita juga khilaf. Maafkan saja. Nah, Allah juga akan memaafkanmu. Juga akan memaafkan. Karena Allah itu Afuwun. Nama Allah Afuwun. Maha Pemaaf. Kalau Maha Pengampun, Ghafurun. Nah, lakukanlah ini. Jadi berjenjang ya. Pertama isinya peringatan bahwa di antara pasangan kita dan anak kita ada yang bagaikan musuh atau musuh sendiri. Yang kedua disuruh kita untuk waspada. Awas jalan buruk, awas tikungan tajam, sering longsor. Nah, itu kan peringatan. Fa'uhum. Waspadalah. Bukan karena niat pelaku, karena apa kok? Kesempatan ya. Kesempatan. Dan yang ketiga itu, jika kalian memaafkan, jika kalian berlapang dada, jika kalian mengampuni kerja dan tindakan mereka seperti itu, nah Allah sesungguhnya Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Kemudian dijelaskan semuanya itu adalah fitnah. Fitnah. Secara bahasa fitnah itu artinya kan memanggang dan membakar. Memanggang, membakar emas untuk diketahui kadar emasnya berapa. Sekaligus untuk memisah antara emas dengan tembaga. Maka dibakar dan dipanggang. Mana yang tembaga meleleh dia. Maka itulah fitnah. Pertama membakar. Membakar untuk mengetahui kadarnya, tahannya, kemudian memilah dan memisah.
Itu tukang emas namanya tukang fitnah. Kemudian terpakai istilah itu untuk ujian. Karena tujuan ujian adalah untuk diketahui kadar keimanan seseorang, kesabaran seseorang, keridaan seseorang, ketawakalan seseorang, dan keistiqamahan seseorang. Bagaimana supaya kita ketahui? Bukan Allah. Allah Maha mengetahui dan Allah tahu segala-gala. Bukan. Allah perlakukan kita bagaikan orang yang sedang diuji untuk diketahui berapa kadar. Iman kita punya kadar, iyalah. Kesabaran kita iya juga, keridaan kita juga, keistiqamahan kita juga, tawakal kita juga punya kadar. Nah, berapa kadar iman kita diukur? Dengan apa diukur? Ya, diuji. Ahziban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim. Fatanna, kami fitnah. Orang beriman jangan menyangka gampang-gampang saja dia mengatakan kami beriman, padahal dia belum diuji. Berarti setiap orang beriman pasti diuji, dicobai. Ada antara cobaan-cobaan itu adalah harta, anak dan pasangan. Namanya fitnah. Itu fitnah. Untuk itu agar kamu tahu, agar kalian tahu, innama sesungguhnya hanya saja. Ada yang mengatakan innama itu namanya pembatas, adatul hars. Berarti maknanya hanya saja, tidak lain tidak bukan. Harta bendamu. Tadi tidak disebutkan harta benda. Sekarang disebutkan harta benda. Sesungguhnya harta bendamu dan anak-anakmu. Tidak perlu sebut pasangan, karena adanya anak, karena ada pasangan. Maka sudah terbawa itu. Sesungguhnya harta bendamu dan anak-anakmu juga termasuk pasangan hidupmu. Karena adanya anak adalah karena adanya pasangan. Adalah fitnah, ujian hidup. Ujian. Apapun tindakan pasangan kita dan anak-anak kita, ya ujian. Ujian, kita uji dengan perangainya, dengan perbuatannya, dengan permintaannya, dengan keluhannya, dengan desaan, dengan rayuannya, dengan segala macamnya diuji. Dicobai kita. Nah, disitulah kadang-kadang orang tidak tahan. Akhirnya dia korupsi, maling, pungli, mencari jalan pintas. Karena rengekan dan bujukan. Ada rengekan, ada bujukan, ada tangisan. Nah, menyebabkan orang mencari harta, tidak jelas lagi dari mana sumbernya. Nah, hartamu itu fitnah. Jangan sampai mencarinya, memperolehnya, mendapatkan dengan cara yang tidak benar. Rengekan, bujukan, tangisan, anak, dan pasangan hidupmu. Carilah dengan cara yang halal. Karena ada ujian. Hanyalah ujian saja. Sebab jatahmu sudah ada. Cuma jangan mencarinya dengan cara yang tidak benar. Namanya amwal. Dan aulad, anak-anakmu fitnah. Fitnah di sini bukan fitnah bahasa Minang atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa kita fitnah itu menuduh. Tambah pula di mukanya hasung. Namanya hasuang pitanah itu lain. Hasuang pitanah tukang siram minyak tanah. Tidak, bukan fitnah itu. Fitnah itu adalah itu. Hidup ini fitnah. Hidup fitnah. Kebaikan fitnah, keburukan fitnah. Kan dalam surah Al-Anbiya begitu. Fitnatan lakum. Kami pasti uji kamu dengan hal-hal yang tidak disenangi dan hal-hal yang kalian senangi sebagai fitnah. Berarti kedua-duanya fitnah. Dalam mendapatkan harta, kaya fitnah, miskin fitnah. Difitnah. Seperti difitnahnya kejadian di hari Sabtu orang-orang Yahudi. Ramai ikan di hari Sabtu. Itu hari ibadah mereka. Tiba di kita di hari Jumat banyak orang membeli. Adalah ke Jumat. Nah, tiba di orang Yahudi mereka ada sebagian tinggal di pantai. Hari Sabtu tu menyumbur-nyumbur saja kepala ikan ke atas.
tepi pantai, jinak-jinak saja. Tapi mereka dilarang. Jarang untuk menangkap ikan. Mereka akali. Adik kita barangkali dari Jumat. Dari Jumat tu rami mana orang. Sehingga terlambat Pak. Al-azan orang baru tergagih ke masjid dari Jumat. Ini fitnah. Jadi cara mendapatkan harta itu juga fitnah. Jadi intinya harta bendamu fitnah. Sebagaimana juga anak-anak fitnah dan sebagaimana pasangan-pasangan hidupmu juga fitnah, ujian bagi kamu. Ujian keimanan, ujian kesabaran, ujian keridaan, ujian ketabahan, ujian keistiqamahan dan ujian ketawakkalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu 'indahu ajrun 'azim. Dan di sisinya Allah, dan Allah itu di sisinya ada ajrun 'azim, ada ganjaran yang sangat besar. Apa itu? Ada ganjaran, ada pahala daripada segala macam yang kamu dapat, yang kamu peroleh di dunia ini. Untuk itu jangan kamu disibukkan, dilalaikan, dilengahkan oleh tetek bengek dunia, termasuk ke dalamnya oleh pasangan hidupmu, anak-anakmu, oleh harta bendamu. Kan tiga ini. Tiga itu besar sekali potensinya untuk menyebabkan kita lalai. Tiga ini. Alhaakumut takatsur. Ya alladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Tiga ini. Harta, pasangan, anak. Bukan hanya tiga, tapi tiga ini berpotensi, berpeluang besar untuk menyebabkan manusia itu lalai. Lalai terhadap kewajibannya kepada Allah. Lalai terhadap hal yang mesti mereka lakukan, karena mereka hamba Allah. Dan seterusnya. Nah, jangan sampai kamu itu, wahai orang beriman, dilalaikan, dilengahkan, disibukkan daripada berbuat taat, melaksanakan perintah, menghentikan larangan, mentaati syariat Allah oleh yang tiga itu. Hartamu, pasanganmu, dan anak-anak keturunanmu. Harta dulu. Kenapa harta? Orang tidak pun kawin dia punya harta. Baru pasangan. Baru anak-anak. Karena orang bisa dapat anak kecuali dengan pasangan. Dan tidak semua pasangan punya anak. Jadi hartamu, pasanganmu, dan anakmu. Di satu ayat disebutkan harta dan anak. Seperti ini. Amwalukum wa auladukum, tidak disebutkan pasangan. Sudah, karena disebut anak pasti ada pasangan. Disebutkan anak-anak, tidak perlu lagi pasangan. Tapi kalau disebutkan pasangan, tidak, anak-anak belum tentu ada. Jadi innama amwalukum wa azwajukum, tidak begitu. Sebab tidak semua pasangan mempunyai anak. Tapi kalau disebut innama amwalukum wa auladukum, terbawa pasangan. Itu seninya. Seni bahasanya begitu. Nah, di sisi Allah ada ganjaran yang sangat besar. Jangan sampai rayuan, godakan, bujukan daripada yang tiga itu menyebabkan kamu lalai. Lalai, lengah, dan abai untuk berbuat taat kepada Allah dan seterusnya. Karena di sisi Allah ada ganjaran yang jauh lebih besar dibanding dengan tetek bengek hiasan pernak-pernik kehidupan dunia ini. Ajrnya tidak tanggung-tanggung, disifati dengan azim. Ajrun azim. Ganjaran yang sangat besar, luar biasa. Maka kita tarik kesimpulannya dulu. Inilah salah satu peringatan Allah kepada orang beriman. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, itu kan banyak sekali terulang. Intinya memperingatkan orang-orang beriman, atau menyuruh orang-orang beriman, atau melarang orang-orang beriman, atau memberi kabar gembira atau pertakut kepada orang beriman. Karena orang-orang beriman saja yang bisa seperti itu. Tidak ya Yunas, orang beriman. Tandanya hanya orang berimanlah yang bisa melaksanakan itu, baik perintah atau larangan
atau peringatan atau anjuran atau kabar gembira atau petakut, hanya orang beriman lah yang bisa mengubrisnya atau melaksanakannya. Sehingga orang beriman dipanggil. Itu satu. Dan yang kedua, di antara sekian banyak peringatan-peringatan Allah kepada orang beriman bahwa adanya ujian-ujian. Ujian itu ada daripada pihak diri sendiri, dari keluarga, dari luar. Ujian yang kita terima pihak diri sendiri ya, tubuh kita, jasad kita, dan yang berkaitan dengan kita mengalami berbagai macam hal. Dari lingkungan kita tuh yang terdekat, pasangan kita dan anak-anak. Kemudian sekeliling. Nah, kemudian ada pula ujian dalam bentuk hiasan-hiasan hidup harta benda namanya. Bahkan keyakinan juga ujian. Orang kafir ujian bagi kita muslim. Dan orang kafir itu harus ada, karena tidak ada ujian. Tidak ada muslim karena ada kafir. Berarti kalau ada muslim, ada mukmin pasti ada kafir. Tidak mungkin. Dua sisi mata uang. Nah, orang kafir ujian bagi orang muslim. Dan mereka akan terus, Allah akan terus, melalui orang kafir itu akan terus menguji kita. Sebagaimana yang kita alami di masa saat sekarang ini. Itu peringatan. Dan terakhir, kita melalui itu semua diperintahkan untuk memberi maaf berlapang dada dan mengampuni. Sebab jika itu dilakukan berarti sarana. Nah, dengan ini kita tarik satu garis bawah. Seakan-akan dibiarkan kita mengalami berbagai macam hal, itu sarana untuk kita dapat ampunan, ya. Dibiarkan kita mendapat cobaan dan musibah-musibah. Nah, kalau kita pahami itu cara Allah untuk menghapuskan, memaafkan, menutupi kesalahan-kesalahan dan dosa kita. Dengan cara begitu. Contoh, dengan sakit berarti peluang untuk dihapuskannya dosa. Atau dengan perangai bini. Ya, bagi laki ya peluang untuk mendapatkan maaf dan ampunan Allah. Atau dengan perangai suami yang baik-baik. Suami tidak ada yang jelek-jelek, namanya suami. Tidak ada kan? Kalau jelek, tidak ada suami deh. Diuji juga kita. Nah, ada nanti suami ke macam-macam lah. Entah lebih kami tua. Makin tua, makin pembangi, makin tensi, makin tidak mau kesalahan. Dia mau diambuk lah. Tidak ada lah satu umur juga kan? Makin banyak. Ya, terimalah. Itu ujian. Peluang bagi kamu untuk dihapuskannya kesalahan dan ampuni dosa. Saya rasa itu memang jamnya sudah sampai, Pak Haji. Tidak salah jam, tapi waktu yang berjalan. Diakhiri dengan subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.